Suatu ketika, di sebuah desa kecil di Tiongkok, ada seorang wanita tua bernama Nyonya Zhao. Dia adalah wanita yang baik, dan meskipun dia miskin, dia tidak pernah menggerutu tentang kehidupan yang dijalaninya. Cuaca hari ini sungguh panas, dan buah-buahannya sepertinya sudah matang ketika suamiku pulang nanti. Tuan Zhao bekerja di kota yang jauh, dan tidak bisa pulang untuk mengunjungi istrinya dengan mudah. Dia bekerja keras untuk menghidupi istrinya. Suatu hari, seorang kurir datang dan membawa surat kepada Nyonya Zhao dari suaminya. Halo Nyonya Zhao, semoga kau baik-baik saja. Ini surat dari Tuan Zhao. Oh, terima kasih. Dia masuk ke rumah dan membuka surat itu. Oh, suamiku akan segera pulang. Dan dia akan mendapatkan 2 kali lipat upah untuk bekerja begitu keras. Oh, ini sungguh berita yang bagus, terutama karena persediaan makanan di dalam rumah semakin sedikit. Nyonya Zhao menunggu kedatangannya dengan penuh kegembiraan. Suatu hari, dia pergi untuk memetik buah-buahan dan menyiapkan untuk suaminya. Tetapi dia berhenti ketika melihat buah-buah itu sudah busuk. Oh, tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang aku tidak punya banyak makanan di rumah. Nyonya Zhao makan dari buah yang telah dipetiknya dan beberapa buah yang tidak busuk. Tapi buah itu segera habis. Hanya beberapa hari lagi dan dia akan segera berada di sini. Oh, aku benar-benar sangat lapar. Tuan Zhao telah tiba di desa dan berjalan pulang dengan gembira, memikirkan tentang istrinya yang cantik. Istriku tersayang akan sangat senang melihatku. Dan kemudian aku akan menunjukkan kepadanya yuan perak yang aku dapatkan. Saat dia berjalan, dia melihat seorang wanita duduk dengan sedih di pinggir jalan, yang sepertinya dia kenali. Oh, itu Nyonya Li. Aku heran kenapa dia duduk di sana. Dia menghampiri Nyonya Li dan terkejut melihatnya menangis. Nyonya Li, mengapa kau di sini dan mengapa kau menangis begitu kencang? Tuan Zhao, aku tadi aku menangis karena aku tidak punya uang. Kami sudah tidak punya makanan selama berhari-hari dan aku tidak bisa membayar sewa. Yang pemiliknya mengancam akan mengusir aku dan juga putriku. Suami Nyonya Li bekerja di kota yang sama dengan Tuan Zhao. Tapi dia belum punya kabar tentang pria itu. Ya, kau tahu suamimu bekerja denganku, bukan? Hah? Apakah dia menitipkan surat kepadamu, memberitahu aku ketika dia akan datang? Tidak, tapi dia mengirimiku gajinya untuk diberikan padamu. Ini dia. Nyonya Li mendongak dengan bersemangat, seolah-olah keajaiban telah terjadi. Hah? Benarkah? Terima kasih banyak. Matanya sekarang berbinar, dan Tuan Zhao merasakan cahaya hangat di dalam dirinya. Tuan Zhao tersenyum saat Nyonya Li pergi. Sekarang bagaimana aku menjelaskan ini kepada istriku? Dia melanjutkan pergi ke rumah dan segera sampai di sana. Ketika dia masuk, istrinya berteriak kaget dan berlari untuk memeluknya. Oh, kau pulang. Oh, sayang. Tuan Zhao memandangi istrinya dan menyadari bahwa dia tampak agak pucat. Tuan Zhao bertanya pada istrinya apa yang terjadi dan dia menjelaskan seluruh situasi di rumah. Maafkan aku, tidak ada yang tersisa kecuali segenggam beras. Bukankah kau mendapatkan gaji yang bagus kali ini? Iya benar, tapi aku memberikannya. Apa? Kepada siapa? Tuan Zhao memberitahu semuanya yang telah dia lakukan dalam perjalanan kembali. Aku minta maaf cintaku, tapi aku tidak bisa membiarkannya menangis. Ya, itu tidak apa-apa sayang. Aku tahu kau bermaksud baik. Aku akan membuatkan kita bubur nasi malam ini. Dan kita akan memikirkan semuanya besok. Tuan Zhao memperhatikan istrinya dengan perlahan dan diam-diam memakan buburnya. Nyonya Zhao tersenyum ketika suaminya berbicara, tetapi suaminya tahu istrinya sedih. Malam itu, ketika mereka tidur, dia bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan.
Dia tiba-tiba teringat ubi jalar yang dia tanam di ladang milik Nyonya Yang. Tapi itu mencuri. Aku tidak bisa melakukan itu. Tetapi ketika dia memandang istrinya, dia memutuskan untuk mengambil beberapa ubi jalar. Tuan Zhao nanti pasti akan membayarnya. Lalu dia bangun dan pergi ke ladang. Malam itu, Nyonya Yang telah memberitahu putranya Tao untuk menjaga ladang. Dingin sekali dan membosankan di sini. Akan hangat jika berada dekat api. Aku akan pergi ke sana. Lalu dia berjalan ke tempat itu dan duduk di dekat api. Tetapi beberapa saat kemudian, dia mendengar suara yang sedikit kencang. Hah? Itu guruku, Tuan Zhao. Kenapa dia ada di sini? Tuan Zhao duduk dengan mata tertutup. Dia merasa sangat gundah. Apakah boleh jika aku mengambil beberapa kentang, Nyonya Yang? Hanya untuk memberi makan keluargaku sampai aku bisa membayarnya. Tao menyaksikannya dengan terkejut dan mendengarkan guru lamanya yang berbicara dengan sangat sedih. Dia memutuskan untuk membantu Tuan Zhao. Tuan Zhao. Hah? Roh Agung? Kau adalah orang baik dan aku pikir itu boleh jika kau ingin mengambil beberapa kentang di ladang. Tapi bukankah itu mencuri? Tentu saja tidak jika kau akan membayarnya kembali. Terima kasih, Roh Agung. Tao mengawasinya pergi dan memutuskan untuk mengikuti dan membantu Tuan Zhao. Tuan Zhao sama sekali tidak tahu cara untuk mengambil ubi jalar. Dan dia sangat kesulitan menemukan ubi jalar yang bagus. Pergi ke ujung timur ladang, dan kau akan menemukan kentang yang bagus. Lalu, secara terheran-heran akan keberuntungannya, dia pergi dan menggali banyak sekali ubi jalar besar yang enak. Dia sangat berterima kasih kepada roh itu dan pulang. Itu tadi menyenangkan. Aku sebaiknya pulang sekarang. Pagi berikutnya, Tao memberitahu ibunya segala hal yang terjadi tentang tadi malam di ladang. Kasihan sekali Tuan Zhao. Dia pasti memiliki waktu yang sulit. Ayo kita pergi ke tempatnya hari ini. Nyonya Yang sangat menyukai Tuan Zhao yang baik, dan karenanya dia memutuskan untuk memberinya lebih banyak ubi jalar bersama dengan makanan lain yang enak. Ketika mereka tiba di sana, mereka mendengar Tuan Zhao berbicara. Sup ini enak, benar kan sayang? Kau benar sekali sayang. Kemarilah, dapatkan lebih banyak. Ibu, mereka punya makanan enak selama ini. Kenapa mereka harus mencuri dari ladang? Shh, Tao, kemarilah. Tao melihat melalui jendela dan melihat bahwa tidak ada sup sama sekali di atas meja. Pasangan tua itu berpura-pura bahwa ubi jalar sederhana adalah makanan yang sangat mewah. Hal-hal yang harus dilakukan untuk merasa bahagia. Ayo Tao. Tuan Zhao, Nyonya Zhao. Mendengar suara mereka, rasa bersalah timbul di pasangan itu. Tidak, mari jujur saja. Kita bisa memberitahu mereka bahwa kita akan membayarnya kembali sayangku. Kemudian, mereka dengan gugup membuka pintunya. Selamat pagi, Tao dan aku datang ke sini untuk... Tapi sebelum Nyonya Yang selesai berbicara, Tuan Zhao mengakui segala hal yang telah terjadi di ladang malam sebelumnya. Aku berjanji aku akan membayarmu untuk apapun yang telah aku ambil. Tuan Zhao, aku sudah tahu apa yang kau lakukan. Dia menjelaskan seluruh kejadian ketika Tao berusaha keras untuk tidak terkikik melihat wajah terkejut Tuan Zhao. Kau tidak perlu khawatir untuk membayar aku kembali. Ini, ambillah keranjang makanan ini untukmu. Anggap saja ini adalah sebuah kebaikan. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Saat itu, Nyonya Li berjalan masuk bersama putrinya.
Dia datang untuk berterima kasih kepada Tuan Zhao atas apa yang telah dia lakukan. Kami aman dan punya rumah karena kau, Tuan Zhao. Terima kasih karena telah memberikan gaji suamiku kepada kami. Gajiku? Mereka semua berpaling untuk melihat Tuan Li berdiri di sana di pintu. Dia telah melihat istrinya memasuki rumah dari jauh dan sekarang mendengar mereka berbicara. Apa yang kau bicarakan tentang gajiku? Gajiku ada di sini. Mendengar ini, istrinya terkejut. Dia sekarang bingung seperti suaminya. Tuan Zhao tersenyum dan menjelaskan apa yang telah dia lakukan pada keluarga Li. Sekarang Tuan Li yang terkejut. Dia mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Zhao. Tidak apa-apa, aku senang membantu. Tuan Zhao tersenyum gembira atas semua yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Karena dia murah hati dan juga baik hati, hal itu kembali lagi kepadanya. Jadi selalu ingat untuk bersikap baik apapun yang terjadi. Seperti kata pepatah, berbuat baik akan menimbulkan kebaikan.